diasuransiin dengan klaim kalau terjadi apa-apa itu klaimnya sangat besar dapatnya. Gitu, makanya kenapa bapaknya bela-belain tuh anak semuanya dibawa. Hola netizen yang tercinta, Aden Wong ternyata mengasuransikan seluruh anak-anaknya dengan nilai yang fantastis. Jika 1 dari 4 anak tersebut meninggal dunia, maka Aden Wong dan istrinya Amy akan menerima klaim asuransi. Kisruh rumah tangga Aden Wong dan Amy menjadi sorotan publik di Indonesia. Amy menuduh Aden Wong membawa kabur 4 anaknya, termasuk yang baru saja dilahirkan. Cekcok rumah tangga ini menjadi tambah besar setelah keterlibatan Tisa Erni, warga Indonesia. Tisa Erni dituduh menjadi simpanan Aden Wong. Belakangan, anak sulung Amy, San, justru mengungkapkan kesaksian yang mengejutkan. Ia bersaksi bahwa Amy sering mabuk dan berbuat kasar kepada anak-anaknya. Kini, anak-anak Amy menunjuk Hotman Paris sebagai kuasa hukum. Hotman Paris menerangkan bahwa Aden Wong telah mengasuransikan 4 anaknya dengan nilai yang fantastis. Bila 1 dari 4 anaknya meninggal, kata Hotman Paris, maka Aden Wong dan Amy menerima klaimnya. Pada Oktober 2023 lalu, menurut Hotman Paris, San sudah pernah mencoba mengakhiri hidup. Hal itu dilakukan karena dipicu ketidakharmonisan hubungan San dengan ibu kandungnya Amy. Kini Aden Wong memboyong seluruh keluarganya ke luar negeri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Justice for Amy. Kita bahas dari sisi aset dan asuransi ya, biar para wanita lebih melek mata atas semua haknya. Saya nggak cerita lagi nih detailnya, karena sudah banyak beredar di media sosial cerita tentang Ami. Ami adalah WNA Korea yang tinggal di Indonesia. Suaminya direbut Ani-Ani, dan 4 anaknya juga direbut semua, termasuk bayi yang baru berumur 4 bulan. Dan sebagai istri yang sah, dia diusir dari rumah. Saat ini status Ami belum bercerai sama suaminya. Gosipnya Ani-Ani yang ngerebut ini pakai black magic, sampai-sampai anak sulungnya ikut benci sama mamanya. Kasus kebenarannya masih pro kontra karena media hanya melihat dari satu sumber, yaitu informasi dari ibu Ami sendiri. Apapun itu, di dunia ini 99% semua ibu pasti akan melakukan apapun demi bisa bersama anak-anaknya. Nah, kita bahas dari sisi aset. Selama pasangan tidak bercerai, tidak ada surat perjanjian pisah harta, maka segala aset masih menjadi milik berdua. Jadi meskipun si Ani-Ani bisa numpang tinggal di rumahnya saat ini, kalau suaminya mendadak meninggal, maka semua aset tetap akan jatuh ke istri yang sah dan juga anak-anaknya. Begitu juga dengan asuransi. Nama ahli waris yang tertera di dalam buku polis saat dibeli, kalau suaminya mendadak meninggal, semua nilai waris dari asuransi tetap cair ke rekening istri yang sah atau anak yang sah. Selama tidak ada insurable interest, si Ani-Ani nggak akan bisa menguasai harta dan aset suaminya. Pernah nih kejadian orang yang Cici kenal. Salah satu wanita jadi Ani-Aninya orang Singapura. Di Indonesia dibeliin apartemen, dibukain usaha. Istri sahnya di Singapura tutup mata aja. Nah, suatu hari suaminya meninggal karena serangan jantung. Istri sahnya datang ke Indonesia ngelabrak si Ani-Ani dan semua aset suami tetap aman jatuh ke tangan istri yang sah. Penting juga loh bagi wanita meskipun udah menikah tetap bisa cari penghasilan secara mandiri. Kalau amit-amit terjadi seperti Amy ini, hak asuh anak bisa diambil oleh istri semua. Kalau istri nggak berpenghasilan atau jobless, resikonya hak asuh anak akan jatuh ke tangan suami semua. Yang paling dikhawatirkan oleh seorang ibu adalah kalau si Ani-Ani sadisnya kayak perempuan-perempuan di sinetron Indosiar. Nah, untuk teman-teman yang mau cari penghasilan tambahan, belajar upgrade skill dan nambah wawasan, jadi Cici Evi ya, kalau jodoh kita bisa bisnis bareng. Bang Hotman, oke. Nah, dari keterangan Pak Hotman kali ini semakin terkuak ya. Kenapa bapaknya mati-matian membawa semua anaknya sampai ke bayi-bayinya? Karena ternyata anaknya ini, anak dan keluarganya itu diasuransiin dengan klaim kalau terjadi apa-apa itu klaimnya sangat besar dapatnya. Gitu, makanya kenapa bapaknya bela-belain tuh anak semuanya dibawa. Jadi kalau terjadi apa-apa, bapaknya pasti yang berhak dapat duitnya gitu. Kalaupun sampai terjadi apa-apa nih anak nih, ntar digodok tuh sama si TE tuh, sama pelakor tuh ya, bisa jadi itu kecelakaan, bisa dibikin
oh kecelakaan. Namanya orang udah cinta metong ya, sama TE itu cinta metong ya, bisa aja dia jahat sama anaknya demi duit. Apalagi sekarang dia no job ya, dia no job, udah jelek matanya di masyarakat, di internet, di YouTube, dimanapun udah tahu Eden Wong itu kayak gimana. Kalau dia dapat bener-bener dia keluar itu dari pekerjaannya sebagai CEO itu, dia bener-bener keluar dari situ, terus emang sekarang no job, dia bisa melakukan apa aja ya. Namanya udah cinta metong demi si TE, demi TE dia akan melakukan apapun tuh. Justru dengan keterangan Bang Hotman ini terkuak alibi bapaknya kenapa mati-matian bawa anaknya demi kalau terjadi apa dengan anaknya, money gitu. Betul juga yang abang bilang tuh ya kan bang. Ya mana mungkin seorang ayah membiarkan anak yang meninggal dulu. Betul lah tuh ya. Sekarang gini bang, jangan juga dibiarkan sampai istrinya meninggal juga gara-gara kelakuan lakinya itu. Ya kan dibilangnya depresi, mau lompat dan segala macam ya. Kenapa istrinya sampai depresi? What happened? Gak mungkin lah ada asap kalau gak ada api. Mereka tuh udah belasan tahun, malah baru melahirkan pula lagi. Ya kan, berarti kan dia ditenggein makanya dia hamil. Ya kan, jadi gini bang, seharusnya dia juga bijaksana lakinya. Kalau dia tahu istrinya itu sudah nggak betul, istrinya itu sudah begini dan begono seperti yang dibilangnya lah ya, kita capek kali ya nanti bicarakan panjang lebar ya kan. Ya di mana orang tuh nikah? Udah ajukan aja perceraian, jantan lah dia. Macam mana dia menikahin dulu, begitu juga dia memulangkan orang tadi, istrinya tadi. Jangan kayak gini, macam sampah pula dibuangnya orang, ya kan? Dia pun pergi sama perempuan lain, bukannya diselesaikan dulu urusan sama istrinya, tapi dia udah melihara pelakor. Nggak ngaku dia kan, itu bukan pelakor, bukan selingkuhanku katanya kan. Tapi kan anaknya udah bilang, itu ibu barunya. Nggak tahu abang di video itu kan dibilangnya, anak-anak kayak gitu bang, polos, gak bisa juga kita mau suruh gini. Lupa dia lupa, ada juga dia yang lupa, keceplosan itu dia itu. Netizen Indonesia nih bang, jeli dia bang, ya. Bilangnya dia sendiri waktu dia video itu kan anak laki-lakinya itu, yang anak keduanya tuh ya mungkin ya. Tau-taunya kerja di belakang handphone tuh, lagi ngocok-ngocok ciki atau apa itu. Siapa hantu? Gak mungkin lah dia sendiri. Sementara dia nengok juga di handphonenya tuh. Nah, baru bilangnya mama baruku menyakiti mama baruku katanya. Mamanya menyakiti mama baruku. Berarti kan dia tahu itu mama barunya. Selingkuhannya lah berarti, ya. Jadi jangan abang bela dulu sebelah pihak. Kalau si Emi ini kena guncangan, ya biasanya orang baru melahirkan lagi. Itu nggak boleh tuh. Bisa bleeding, ya bisa banyak tekanan kayak gitu, bisa membahayakan jiwanya kalau perempuan ini. Apalagi dia merasa dia nggak bisa berbuat sesuatu karena suaminya itu udah mati rasa sama dia, udah punya perempuan lain. Malah anaknya pula lah diasuh sama perempuan lain itu, dibawa semuanya. Mati pun bisa orang kayak gitu bang. Nggak semua orang sama dengan istri abang, kuat kali istri abang itu, ya kan? Nggak semua bang. Jadi abang harus tahu, kebanyakan perempuan itu nggak kuat, ya. Jangan abang samakan. Jadi intinya kalau memang dia tidak mau anaknya mati, selesaikan sama istrinya. Kan istrinya bilang, selesaikan sama saya, pisah kita secara baik-baik. Silahkan kau mau menikah dengan siapa, tapi selesaikan urusan kita. Istrinya pintar itu, nggak mungkin istrinya tuh dibilang yang seperti yang kalian bilang itu. Pintar dia itu. Jadi ya itulah dia. Jadi bangnya itu aja aku bang ya. Kalau masalah diungkit-ungkit fasilitas rumah sakit segini aku kasih uang, itu sudah tanggung jawab dia sebagai jantan. Emang enak nenggek aja, tanggung jawabin lah. Namanya istri, uang banyak, apa lagi dibilang itu, ya kan? Kalau masalah asuransi dan segala macam, untuk dia juga nanti asuransi itu, bukan untuk istrinya sendiri. Itu. Jadi udah jangan apa kali lah bilang netizen Indonesia nih, tengok dipilih-pilih, malah kami tengok mukanya tahu kami lakinya tuh, ya. Namanya udah tergila-gila sama pelakor. Suka-suka hatinya lah bilangin biniknya. Biasanya itu jantan nih. Makanya masalah burung ini kan. Kunci burung tuh bilang.
Bapak Hotman Paris udah di pihak laki-laki itu. Bapak Hotman Paris katanya sayang sama istri, katanya sangat menghargai istri Anda, bagaimana seorang istri itu harus dibahagiakan. Nah sekarang Ibu Ami ini nggak pingin juga kembali sama suaminya, dia hanya pingin anaknya bisa dong dibantu untuk anaknya kembali. Oke lah yang gede-gede, minimal yang bayi deh gitu. Kalau yang 3 pingin ke ibunya, alhamdulillah gitu. Tapi yang bayi ini kasihan. Ibu ini melahirkan 4 kali, sama sekali dia nggak pegang anak. Kebayang nggak sih rasanya? Dan dia melihat anaknya itu digendong-gendong sama orang lain. Buat suaminya, semoga perjalanan hidup Anda bisa kembali ada di kepala Anda, bagaimana bisa mempunyai 4 anak ini. Kalau memang Anda mau punya istri lagi atau mau punya wanita lain, silahkan, tapi jangan sakiti ibu dari anak-anak Anda. Itu dosanya nggak terampuni. Dan buat para pelakor, buat pelakornya nih, nggak tahu siapa yang katanya artis, nggak tahu juga ya artis siapa ya. Nggak pernah lihat tuh mukanya, baru sekarang deh ngeliat muka Anda, artis dari mana? Coba punya perasaan sedikit. Anda udah ambil suaminya, silahkan. Anaknya jangan, ya. Binatang aja dipisahkan bisa meninggal, kualat seumur hidup. Sekarang Anda dalam kemenangan, tapi diberi umur panjang Anda, insya Allah sama Allah. Ketika Anda tua, di situ justru siksaannya. Bagaimana telah memisahkan orang, karena kebahagiaan itu nggak ada yang abadi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kehidupan nanti, apalagi udah tua-tuanya. Kalau umur panjang, itu pun Anda ya, kalau punya umur panjang, pasti akan menghadapi itu. Sekarang bahagiakan diri Anda sendiri, nggak usah bikin kericuhan gitu loh. Buat pelakornya ini aneh. Anda udah bahagia loh, udah mendapatkan laki-laki nggak abal-abal, cuannya banyak, udah. Kenapa harus ngambil anaknya juga gitu loh? Biar apa coba? Biar menguasai semuanya. Aduh, nggak pernah nonton Indosiar ya? Coba deh, kalau nggak mau buka Al-Quran, nonton Indosiar lah minimal.